Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sialicia Dunia Librilisa. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Tingkat Preferensi, Kepuasan, dan Persepsi Risiko Masyarakat Banjarmasin terhadap Produk Hijau di Sektor Obat Tradisional secara Demografis. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu green marketing dan green product. Green product atau produk hijau adalah produk yang berwawasan lingkungan, tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, dan tidak menghasilkan sampah berlebihan, juga tidak melibatkan kekejaman pada binatang. Produk hijau juga merupakan produk yang khas dan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga kegiatan memahami karakteristik konsumen hijau menjadi hal yang sangat penting dalam kegiatan pemasaran produk atau green marketing, agar para produsen dapat menentukan target dan strategi pemasaran untuk masa yang akan datang. Kontribusi konsumen hijau akan meningkatkan kualitas lingkungan melalui kegiatan pembelian produk-produk yang ramah lingkungan. Kondisi kesadaran lingkungan yang meningkat ini menimbulkan adanya green consumerism yang semakin meningkat dan menyebabkan adanya beberapa perusahaan mulai membuat konsep ramah lingkungan dan dalam pemasaran produknya melalui kegiatan green marketing. Lalu yang kedua yaitu green marketing. Kunci keberhasilan dari green marketing adalah memahami konsumen produk-produk ramah lingkungan atau green consumers serta karakteristik mereka agar perusahaan dapat mengembangkan strategi, target, dan segmentasi yang baru. Pemasar perlu memasarkan produk mereka melalui segmentasi pasar berbasis gender yang akan memberikan keuntungan dan peluang bagi bisnis mereka, sehingga kegiatan untuk lebih memahami konsumen hijau dan karakteristiknya sangatlah penting bagi para pengembang produk hijau untuk kepentingan targeting dan segmenting pasar. Kemudian saya akan menjelaskan apa saja karakteristik konsumen hijau yang terdapat pada green marketing dan green product. Karakteristik konsumen hijau pada green marketing dan green product dapat dilihat berdasarkan yaitu yang pertama, karakteristik demografi yang merujuk ke statistik populasi, yang kedua yaitu kebutuhan dan minat terhadap produk bervariasi sesuai dengan usia para konsumen, lalu yang ketiga yaitu harga produk hijau yang relatif tinggi. Lalu selanjutnya yaitu apa itu segmentasi pasar? Segmentasi pemasaran adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya, dan digunakan sebagai suatu strategi untuk memahami struktur pasar. Melalui segmentasi, perusahaan membagi pasar yang lebih besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara efektif dan efisien dengan produk dan layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar. Dengan penggunaan segmentasi pasar yang telah berkembang luas dalam kegiatan bisnis dan dapat digunakan untuk melayani pelanggan dengan lebih baik, menganalisis perilaku konsumen, dan juga mendesain produk. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya minat beli terhadap produk hijau, yaitu ada faktor usia, faktor gender, faktor tingkat penghasilan, dan juga faktor jenis pekerjaan. Yang pertama yaitu faktor gender. Pada faktor gender, perempuan cenderung lebih bersikap positif terhadap produk hijau dibandingkan dengan laki-laki. Dan perilaku pembelian green product dapat menjadi konsep yang lebih relevan bagi perempuan, karena perempuan cenderung lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan daripada laki-laki. Lalu yang kedua yaitu ada faktor usia. Pada faktor usia, perilaku pembelian kelompok usia antara 18 tahun hingga 24 tahun cenderung kurang menggunakan informasi yang terkandung dalam produk untuk melakukan pembelian. Sedangkan kelompok umur 25 tahun hingga 44 tahun secara signifikan menunjukkan bahwa informasi pada suatu produk sangat mempengaruhi perilaku mereka dalam melakukan pembelian. Lalu yang ketiga ada faktor tingkat penghasilan atau tingkat pendapatan. Pada faktor tingkat penghasilan atau pendapatan secara signifikan berpengaruh positif terhadap minat beli produk hijau dan merupakan variabel yang paling dominan dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk hijau. Lalu yang terakhir atau yang keempat adalah faktor jenis pekerjaan.
Pada faktor jenis pekerjaan, konsumen yang memiliki jenis pekerjaan tertentu pada umumnya mengkonsumsi barang-barang tertentu yang berbeda dengan konsumen dengan jenis pekerjaan lainnya. Adapun produk hijau yang terus dikembangkan saat ini yaitu produk jamu, obat tradisional, dan fitofarmaka, serta termasuk salah satu sektor andalan penggerak perekonomian Indonesia. Saat ini, terdapat 751 usaha yang memproduksi obat tradisional di seluruh Indonesia, dan 626 diantaranya usaha menengah, kecil, dan mikro atau UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk lebih mengembangkan produk obat tradisional dan menentukan segmen pasar potensial produk hijau di sektor obat tradisional secara demografis dengan mengukur tingkat preferensi, kepuasan dan persepsi risiko masyarakat yang selanjutnya dapat digunakan oleh para pengembang produk obat tradisional untuk menyusun kebijakan pemasaran dalam menentukan target pasar. Kemudian selanjutnya ada tahap penelitian. Tahap penelitian yang akan dilakukan yaitu dengan merancang penelitian, menentukan populasi dan sampel, menentukan model penelitian, mendefinisikan variabel dan indikator, kuesioner, pilot study, mengumpulkan data, menganalisis data, pengujian hipotesis, dan hasil penelitian. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Pada metode penelitian terdapat variabel dan indikator penelitian, yaitu seperti pada gambar di bawah ini. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation Model atau SEM sebagai berikut. Lalu selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ada dua, yaitu deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Yang pertama yaitu deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan sebaran responden yang berkaitan dengan jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendapatan, dan produk obat tradisional yang pernah dibeli. Lalu yang kedua yaitu deskriptif kuantitatif. Dilakukan untuk mengetahui tingkat preferensi, tingkat kepuasan dan persepsi risiko dengan menggunakan kuesioner, model tertutup menggunakan skala Likert. Sekian presentasi dari saya, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.